Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'da. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari pertemuan kita pada acara MPLS SMPN 1 Pace di hari yang pertama ini. Kita buka dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara di siang hari ini oleh Allah dijadikan acara yang penuh berkah, penuh manfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Dan juga semoga kita semua, Bapak Ibu kita di rumah, Bapak Ibu guru, oleh Allah selalu diselamatkan dan diberi kesehatan. Semoga kita semua oleh Allah diberikan keselamatan dari pandemi COVID-19 ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih anak-anak untuk pembinaan ibadah pada saat ini. Perkenalkan terlebih dahulu pematerinya, yaitu kami, yaitu Muhammad Iksan. Rumahnya Karangsono, Locaret. Saya ulangi, namanya Pak Iksan, lengkapnya Bapak Muhammad Iksan. Rumah saya di Desa Karangsono, Kecamatan Locaret. Insya Allah di SMPN 1 Pace, Pak Iksan sudah mengajar di sini sejak tahun 2003 sampai sekarang ini. Dan untuk tahun ajaran 2021-2022 ini kami mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 9. Untuk kelas 8-nya insya Allah diampu oleh beliau Bu Aminatun. Sedangkan untuk kelas 7 nanti insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Anas. Jadi Pak Iksan sendiri nanti insya Allah akan mengajar pendidikan agama Islam di kelas 9. Itu perkenalan dari Pak Iksan, anak-anak. Untuk lebih lanjutnya kapan-kapan semoga saja kita segera bisa bertemu di kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Sehingga semoga saja pandemi ini segera berlalu, ya, sehingga untuk kegiatan belajar mengajar bisa pulih, bisa normal seperti biasanya. Sehingga kalian di dalam menempuh pendidikan ini semoga diberi kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, itu perkenalan dari Pak Iksan untuk sementara waktu. Untuk selanjutnya kami ucapkan selamat datang di SMPN 1 Pace ini. Selamat datang ya kalian yang berjumlah 288 anak didik baru yang telah menyisihkan sekian banyak anak yang dengan terpaksa tidak diterima di SMP ini. Karena memang kapasitas yang diterima itu hanya 9 kelas. Jadi kalian anak-anak untuk saat ini perlu selalu bersyukur dan bersyukur. Karena kalian adalah orang-orang yang terpilih,
kalian adalah anak-anak yang terpilih untuk bisa menempuh pendidikan selama 3 tahun di SMP ini. Mari kita ucapkan rasa syukur kalian ini, rasa syukur kita dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga studi kalian selama 3 tahun ke depan dengan kita selalu bersyukur kepada Allah, semoga nikmat ini oleh Allah selalu ditambah-tambah. Ya, firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Insyaallah kalau kita mau bersyukur kepada Allah, insyaallah Allah akan menambah-nambah nikmatnya lagi kepada kita semua. Anak-anak, untuk kali ini Pak Iksan akan menyampaikan tentang pembinaan ibadah. Kita semuanya sudah tahu bahwa sudah setahun lebih ya daerah kita, bangsa kita, dan insya Allah seluruh dunia ini mengalami pandemi corona. Sehingga kehidupan kita yang semula itu bebas, untuk saat ini kita terbatas. Kemana-mana kita dibatasi. Apalagi saat ini ya, daerah kita sedang melakukan PPKM darurat. Mengadakan PPKM darurat dengan tujuan supaya penyebaran virus ini bisa ditekan semaksimal mungkin. Dengan harapan pandemi ini segera berlalu. Sehingga kita bisa hidup normal seperti biasanya lagi. Pada masa PPKM ini, hidup kita selalu dibatasi ya, dengan berbagai aturan, dengan tujuan yang baik tadi, yaitu intinya kita supaya selamat, kita supaya tetap sehat, dan virus ini segera berlalu ya. Tetapi anak-anak, kita walaupun demikian itu tetap harus mengadakan ibadah-ibadah ya. Ibadah keseharian kita sebagai seorang muslim harus tetap kita jalankan. Tentunya sesuai dengan protokol kesehatan. Anak-anak, untuk kewajiban kita sebagai seorang muslim, kesehariannya adalah kita ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Walaupun di masa pandemi kita selalu dibatasi, kita tetap harus melaksanakan sholat. Syukur-syukur sholat ini bisa kita laksanakan secara berjamaah. Jikalau di daerah kalian ini masih aman, masih bisa untuk melaksanakan jamaah, silakan melaksanakan jamaah. Tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Ya, dengan melaksanakan protokol kesehatan. Tetapi andai kata kalian tidak bisa jamaah di masjid atau musola, kalian bisa melaksanakan jamaah sholat wajib ini di rumah bersama-sama dengan bapak, ibu, dan saudara-saudara kalian di dalam rumah. Karena apa? Sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat dibanding sholat yang dikerjakan secara sendiri. Saya ulangi, sholat berjamaah itu pahalanya 27 tingkat lebih banyak dibanding dengan ketika kita melaksanakan sholat dengan sendiri. Ya. Jadi sholat berjamaah itu bisa dilakukan ya, paling tidak dengan 2 orang. Yang satu menjadi imam, yang satu menjadi makmum. Jadi pompong ini masa pandemi,
kalau ada kesempatan, tolong di rumah itu diadakan sholat jamaah. Dengan bapak kalian menjadi imamnya, kalian, saudara kalian, ibu kalian itu sebagai makmumnya. Jadi tidak boleh ketika masa pandemi ini terus kalian ya, tidak mengerjakan sholat. Itu tidak boleh. Selama kita masih diberi nyawa oleh Allah, maka kita tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu ini. Ya, tetap harus melaksanakan sholat 5 waktu. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis menyampaikan, la dina liman la sholata lahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak melaksanakan sholat. Di dalam hadis itu Rasulullah melanjutkan, ya, innama maudhi'us sholati minad dini ka maudhi'ir ra'si minal jasadi. Sholat di dalam agama itu bagaikan andai kata tubuh, sholat itu adalah kepalanya. Jadi Rasulullah menganalogikan bahwa sholat di dalam agama posisinya itu seperti kepala kita ini. Kepala kita ini terhadap badan kita. Badan ini tidak akan berarti ketika kepalanya tidak ada. Kalian tidak bisa membayangkan, andai kata ada orang berjalan tanpa kepala, tidak bisa membayangkan. Kan tentunya tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Nah, begitu juga dengan agama. Agama itu tanpa adanya sholat, maka agama itu seperti tidak ada. Seperti kepala dan badan tadi. Itu analogi yang disampaikan oleh Rasulullah kira-kira semacam itu. Jadi orang yang tidak melaksanakan sholat itu bisa dikatakan seperti orang yang mati. Kalau bahasanya orang-orang itu seperti mayat berjalan. Ya. Ada tubuh tapi tidak ada kepalanya. Oleh karena itu kita harus bagaimanapun keadaannya, selama nyawa ini masih di dalam tubuh kita, maka kita harus tetap melaksanakan sholat wajib 5 kali dalam sehari semalam. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa toh kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba itu harus melaksanakan sholat? Sholat itu adalah sebagai bentuk penghambaan seorang hamba. Kita ini hamba kepada Allah. Sebagai wujud bahwa kita ini benar-benar sebagai hamba, itu adalah sholat. Sholat itu adalah wujud penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang hamba itu sebenarnya adalah orang yang selalu butuh kepada Tuhannya. Karena kita ini sebenarnya orang yang lemah. Kita ini orang yang lemah. Ketika kita oleh Allah tidak diberi rezeki sedikit atau sebentar saja, maka tubuh kita akan lemas. Ketika kita oleh Allah diberi sakit itu saja, maka kita akan terganggu aktivitas kita. Ketika kita oleh Allah nafasnya dikurangi sedikit saja, separuh itu saja, maka kita sudah tersiksa. Ketika kita oleh Allah diberi sakit ya, berupa muntaber itu saja, sehari semalam mungkin kita sudah lemah, tidak bisa apa-apa. Ya. Sehingga kita ini memang makhluk yang lemah. Kita butuh Allah. Kita butuh diberi rezeki oleh Allah.
kita butuh diberi kesehatan oleh Allah. Ya. Kita butuh diberi nafas yang lega oleh Allah. Kita butuh diberi kemampuan untuk berjalan menuju sekolahan. Kita butuh diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah. Kita ini makhluk yang butuh kepada Allah yang merupakan zat yang maha kuasa, yang berkuasa atas segala-galanya, yang memberi rezeki kita, yang memberi nyawa kita, yang memberi pernafasan kita, yang memberi jantung kita tetap berdetak setiap saat, yang memberi mata kita bisa melihat, yang memberi telinga kita bisa mendengar, yang memberi hidung kita bisa jalan untuk bernafas, yang memberi mulut kita sebagai alat untuk makan, minum, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah Allah. Kita butuh Allah. Nah, Allah itu sudah memberikan media kepada kita. Media yang baik sebagai jalan untuk komunikasi kepada Allah. Media itu adalah sholat. Jadi sholat itu media. Media dialog seorang hamba kepada Tuhannya. Media untuk mengadukan segala sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan kita kepada Tuhannya. Kita minta apa saja melalui sholat. Melalui sholat. Oleh karena itu, sholat itu di dalam agama kita disebutkan as-sholatu imaduddin. Faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Sholat itu adalah tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan sholat, maka dia akan mendirikan agama. Waman tarakaha faqad hadamaddin. Dan barang siapa yang meninggalkannya, maka dia tentunya seperti merobohkan agama. Jadi sholat itu tiangnya agama. Seperti kalau kalian nanti pulang ke rumah, mungkin di antara kalian masih ada rumahnya itu yang ada tiangnya. Ya, ada tiang 4 itu di dalam rumah. Andai kata salah satu tiang itu diambil, maka rumah itu akan roboh. Jadi keempat tiang itu diambil satu saja, rumah itu akan roboh. Apalagi diambil 2, apalagi diambil 3. Ya. Itu fungsi tiang untuk menyokong kekokohan rumah itu. Nah, agama juga begitu. Agama bisa kokoh manakala kita semua mau melaksanakan sholat. Sekali saja kita tidak melaksanakan sholat yang 5 waktu itu, maka itu sama halnya kita berusaha untuk merobohkan agama kita. Ya. Ketika kita selalu istiqomah ya, untuk melaksanakan sholat, itu berarti kita sama dengan memperkuat ya, tegaknya agama kita. Jadi posisi sholat anak-anak itu pentingnya semacam itu ya, sangat penting sekali. Sehingga terkadang kami sering pesan pada anak-anak, sholat ini harus dijaga, sholat harus dijaga bagaimanapun. Andai kata toh kalian ini ya nakal, senakal apapun, kalian tetap harus melaksanakan sholat. Ini bukan berarti Pak Ihsan memperbolehkan kalian nakal, tidak. Cuma ini analogi saja. Analogi kalau sholat ini bagaimanapun tidak boleh ditinggalkan. Anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini perlu kalian ingat-ingat. Sholat, dan sholat.
walaupun terasa mungkin bagi kita mungkin agak berat, apalagi musimnya ini kalau malam ini dingin, pagi hari dingin, kita mau ke kamar kecil, mau wudhu di waktu subuh itu rasanya dingin sekali. Tetap kita harus melaksanakan sholat. Justru semakin kita kesulitan untuk berwudhu karena suhu terlalu dingin, insya Allah pahala kita ini akan lebih ditambah oleh Allah. Semakin sulit pekerjaan itu, maka pahalanya insya Allah semakin besar. Logikanya begitu. Seperti kita bekerja, anak. Semakin banyak pekerjaan yang kita laksanakan, semakin sulit itu pada dasarnya, maka upah yang harus diberikan semakin besar. Ya. Sholat juga begitu. Khusus untuk anak laki-laki, selain sholat 5 waktu dalam sehari semalam, itu ditambah setiap hari Jumat harus melaksanakan sholat Jumat. Ini anak-anak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, di dalam menyokong keabsahan sholat, maka kita harus tahu tentang toharoh. Toharoh itu artinya bersuci. Ya, toharoh itu artinya bersuci. Yang pertama bersuci dari najis, yang kedua bersuci dari hadas. Pak Iksan pesan pada kalian ini sudah mulai besar, sudah balik. Ya. Kalian harus memulai melaksanakan ibadah ini dengan istiqomah, dengan kontinu, terus menerus. Ya. Lah, ibadah kalian yang berupa sholat itu bisa sah, bisa diterima kalau kalian ini dalam kondisi suci. Suci badannya, pakaiannya, dan termasuk tempat sholatnya. Oleh karena itu, kalian ini saya katakan tadi, kalian sudah mulai besar. Kalau kalian buang air, ya, buang air kecil, apalagi buang air besar, kalian harus bersuci. Ya, kalau bahasa kita sebut dengan cawi, ya, itu bersuci. Itu harus, tidak boleh kita pipis, kalian pipis, buang air kecil, terus tanpa bersuci, kalian terus lari langsung wudhu, itu nggak boleh. Jika kalian mengerjakan semacam itu, maka sholat kalian tidak sah. Karena apa? Pakaian kalian kena najis. Kalian sendiri juga kotor, ya, ada najisnya. Maka harus disucikan. Terus yang kedua, kita harus kalau setelah buang air kecil harus bersuci. Yang kedua, kita wudhu. Kalian kalau mau sholat harus wudhu terlebih dahulu. Ya, harus wudhu terlebih dahulu. Seperti yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian di rumah, ya, guru ngaji, ya. Tolong itu dipraktekkan dengan baik. Ya. Harus wudhu. Dan wudhu ini jangan tergesa-gesa. Wudhu ini jangan tergesa-gesa. Ya. Kalian melaksanakan wudhu itu harus sempurna. Ya, mungkin lain kali nanti Pak Iksan akan mengajarkan pada kalian tentang tata cara wudhu yang benar. Untuk saat ini kami hanya menyampaikan sekilas saja, ya, hikmah-hikmahnya saja. Mengapa wudhu itu kalian harus mengerjakannya dengan sempurna? Besok anak-anak, di yaumil qiyamah, ya, kita ini sebagai umat Muhammad itu akan dipanggil oleh Allah dalam keadaan bersinar. Anggota badan kita ini yang kena wudhu ini semuanya akan bersinar. Bahkan kita, andai kata amal kita ini banyak, maka itu akan menjadikan sinar di yaumil qiyamah. Oleh karena itu nanti
Setiap orang itu sinar atau cahayanya itu tidak sama. Tergantung banyak sedikitnya amal. Ya. Tergantung apa yang pernah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Terus kita sebagai seorang yang beriman, yang berislam, yang tentunya selalu melaksanakan sholat, yang tentunya sebelum melaksanakan sholat kita selalu berwudu, maka nanti anggota tubuh kita yang kena basuhan wudu itu akan bersinar. Ya. Bahasa hadisnya itu huran muhajjalin min asharil wudu, mencorong. Semuanya ini akan mencorong bahasa Jawanya itu karena kena basuhan air wudu. Barang siapa, kata Rasulullah, yang bisa memperpanjang ya bersinarnya anggota tubuhnya ini, maka hendaknya kita ini melakukan. Artinya apa? Kita melakukan wudu itu sesempurna mungkin. Semakin sempurna, maka cahaya yang akan kita peroleh besok di yaumil qiyamah itu semakin banyak. Nah itu anak-anak, itu diantara cirinya umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam besok di yaumil qiyamah. Sehingga ketika kita nanti berkumpul di yaumil qiyamah, kita ini akan mudah dicari oleh Rasulullah Muhammad untuk dikelompokkan ke dalam umatnya. Mengapa mudah? Karena jelas tandanya, yaitu kita nanti insya Allah menjadi orang-orang yang bercahaya, yang bersinar. Dan itu adalah ciri khas utama dari umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita dalam kondisi semacam itu anak-anak, insya Allah kita nanti bakal akan menjadi orang-orang yang selamat besok di yaumil qiyamah. Dengan selamatnya kita berarti insya Allah kita nanti ya akhirnya oleh Allah akan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak peserta didik baru, peserta MPLS SMPN 1 Paci. Jadi pesan Pak Iksan yang perlu kami tekankan lagi adalah sholat. Mari anak-anak kita kerjakan sholat, ya, terutama sholat wajib atau sholat fardu dengan istiqomah. Syukur-syukur bisa dilaksanakan dengan berjamaah. Nanti kalian sudah istiqomah, sholat fardu ini bisa kalian tambah dengan sholat-sholat sunnah yang lain. Apa saja itu? Banyak sekali. Di siang hari, di pagi hari bisa kalian melaksanakan sholat duha. Ya. Ketika kalian masuk masjid bisa sholat tahiyatul masjid. Ketika kalian bangun malam mau melaksanakan sholat bisa sholat tahajud. Kalau kalian punya hajat mau pergi kemana, punya hajat apa, kalian bisa melaksanakan sholat hajat dan lain sebagainya. Jadi anak-anak, itulah pentingnya sholat. Sholat itu adalah media komunikasi seorang hamba kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan di hari ini, pertemuan MPLS di hari yang pertama ini bermanfaat bagi kalian, dan Pak Iksan berharap kalian bisa melaksanakan sholat dengan istiqomah sehingga kita semua akhirnya menjadi orang-orang yang selamat baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah kita berjumpa lagi di MPLS hari yang kedua dan ketiga. Sekian dari Pak Iksan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.